Pemirsa, hampir 30.000 halaman dokumen dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta antara tahun 1964 hingga 1968 yang sudah dideklasifikasi dirilis untuk umum oleh Arsip Nasional Amerika Serikat. Berbagai dokumen ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Sedikit lagi tabir sejarah masa transisi antara pemerintahan Soekarno ke Soeharto serta periode penuh kekerasan tahun 1965 dan 66 terkuak. Hampir 30.000 halaman dokumen dari Kedutaan Amerika di Jakarta antara 1964 hingga 68 yang sudah dideklasifikasi atau tak lagi dianggap rahasia dirilis Pusat Deklasifikasi Nasional, lembaga di bawah Arsip Nasional AS bekerja sama dengan Universitas George Washington. Ribuan dokumen ini dipindai dan ditampilkan online oleh tim relawan Indonesia dan East Timor Documentation Project. It's very important given the current political climate in Indonesia with this resurgence of anti-communism by the military and by Islamic organizations and others against so-called left organizations such as LBH and other groups that Indonesians should be aware of this history so that they won't repeat it. Berbagai dokumen ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Dua dokumenter pembuat film Amerika Joshua Oppenheimer yang mengungkap pembunuhan massal 1965 di Indonesia menjadi salah satu faktor pendesak dirilisnya ribuan dokumen terkait peran Washington dalam periode kelam sejarah Indonesia tersebut. This is the most proud moment in my career as a filmmaker and in my life as a human being who cares so deeply about Indonesia and about the families of survivors who came forward and bravely shared their stories with me, and frankly also those perpetrators who had the courage to talk with some emotional honesty. Pemerintah Indonesia bersikeras peristiwa 65 merupakan konflik horizontal antar masyarakat. Pihak KBRI di Washington DC menyatakan laporan ini bukan sesuatu yang signifikan dan tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, kita fokus untuk proses rekonsiliasi. Beberapa pihak juga telah melakukan hal yang sama dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah maupun juga ahli waris atau anak-anak dari yang tergabung dalam forum silaturahmi anak bangsa. Peran AS di Indonesia dalam konteks perebutan pengaruh di masa Perang Dingin ini bukan hal baru. Sejumlah dokumen yang dideklasifikasi sejak tahun 2000 menunjukkan dukungan teknis dan intelijen CIA terhadap Jenderal Soeharto saat itu, ketika Washington khawatir Presiden Soekarno masuk ke orbit komunis. Saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Namun ribuan dokumen yang baru dirilis ini merupakan yang terbesar dan paling detail. One thing we still don't have access to, and which this collection does not include, are the still secret files of the Central Intelligence Agency concerning its covert operations in Indonesia during this period and its covert support for the Army-led campaign of mass murder in 1965 and 1966. We also lack access to many of the still classified Defense Department files from 1965 and 1966. Senator Partai Demokrat Tom Udall yang pada peringatan 50 tahun G30 SPKI 2015 lalu mengajukan resolusi mendesak pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta mendesak pemerintah Amerika mendeklasifikasi dokumen, akan mengadakan briefing bagi Komisi Hubungan Luar Negeri Senat mengenai rilis dokumen ini dan temuannya. Dari Washington DC, Patsy Widakuswara, VOA. Pemirsa, Lembaga Internasional Pengawas Hak Asasi Manusia HRW mengungkapkan rasa optimismenya setelah pemerintah Amerika Serikat akhirnya mau merilis data yang detail mengenai kejadian pembantaian massal di tahun 1965 di Indonesia. Meski demikian, Direktur HRW Wilayah Asia Phil Robertson mengungkapkan dokumentasi ini hanya merupakan ujung dari gunung es permasalahan dan masih ada banyak lagi yang perlu dibuka. Phil Robertson mengungkapkan Amerika saat ini berada di titik pusat untuk membagikan dokumen-dokumen lain untuk dibagikan kepada dunia. Phil juga menyatakan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam pembantaian ini. Dalam dokumen berjumlah sekitar 30.000 halaman ini, kantor berita Associated Press juga sempat meninjau isi dokumen dan menemukan beberapa hal.
Dokumen yang dirilis pemerintah Amerika Serikat ini menunjukkan pejabat Amerika Serikat memiliki informasi yang kredibel dan bertolak belakang dengan kisah G30 SPKI yang selama ini beredar mengenai bagaimana kasus pembunuhan 7 jenderal yang merupakan perintah Partai Komunis Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Dalam dokumen milik pemerintah Amerika Serikat juga menyebutkan keterlibatan Soeharto dan sejumlah organisasi muslim terbesar di Indonesia yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan atas Indonesia selama 3 dekade.